Yo, welcome back again to Media Madridista, new episode di podcast terbaru ya. Jadi eh ini kita teks malam di malam hari setelah paginya kita dikalahin PSG 1-0 di menit-menit akhir oleh pemain masa depan Madrid. Ya maksudnya pemain PSG ya, pemain PSG. Takutnya nanti ada presiden yang marah. Oke. Pemain PSG Kylian Mbappe. Jadi kita dikalahin di leg pertama 1-0 oleh PSG dengan 0 shoot on target. Ini jadi gua nggak mau pakai basa-basi, udah langsung aja ngejelasin. 0 shoot on target. Dimana kalian bisa lihat 0 shoot on target itu terbukti banget. Madrid nggak ngelakuin tembakan sama sekali, nggak ngelakuin hal yang cukup membuat PSG sempat takut bisa dibilang ya. Dan juga ini juga menjadi sebuah kritikan buat Ancelotti juga sih sebenarnya. Ancelotti terutama di bagian rotasi pemain dan juga bagaimana dia dari awal musim gaspol dan akhirnya pada akhir musim jadi kehabisan bensin. Dan sebenarnya jujur kita juga udah kalau gue pribadi, gue nggak tahu kalau Raul. Kalau gue pribadi sebenarnya gue udah males sebenarnya kalau ngomongin tentang rotasi-rotasi, karena ya emang permasalahan Madrid dari dulu rotasi, bahkan dari episode awal-awal Media Madrid juga kita udah bahas apa sih pentingnya rotasi dan lain-lain. Kalian bisa cek juga di video kita beberapa waktu lalu lah. Dan ya kalau misalnya mau jelasin dikit tentang rotasi boleh lah. Mungkin nanti sepanjangnya video ini kita bakal jelasin. Cuman yang mau gue jadiin poin adalah bagaimana dari beberapa match terakhir ini Ancelotti udah kelihatan, bukan Ancelotti sorry, Madrid ini udah kelihatan busuknya. Yang dimana tadinya kita sempat 10 poin lebih dibanding Sevilla dan lain-lain, dan akhirnya kita sekarang kehabisan bensin di pertengahan musim bisa dibilang ya, bahkan udah mau menjelang akhir musim juga. Dan yang tadinya kita optimis juga untuk La Liga, jadi sekarang kayak pemikirannya mungkin juga nggak dibilang optimis juga enggak ya, mungkin kayak agak-agak gambling juga karena dilihat-lihat kayak Sevilla dan lain-lain juga udah gaspol, terutama Barcelona yang tadinya busuk banget di awal musim dan pada akhirnya sekarang lagi main di posisi lagi bermain yang cukup bagus ya, menurut gue sih cukup bagus, terutama mereka ngebantai Atletico juga. Tapi kalau dibilang apakah permasalahan Ancelotti itu emang cuman di sisi rotasi gitu? Gue tuh pengen nanya ke lu dulu, Ul. Apakah permasalahan Ancelotti ini cuman di sisi rotasi atau permainannya yang mungkin cukup monoton ya? Yang mungkin yang kalau gue selalu bilang sih ini cukup Vini sentris banget, yang dikit-dikit oper ke Vini, dikit-dikit oper ke Vini. Dan kemarin itu kelihatan banget semua bola dioper ke Vini gitu. Apakah itu emang taktiknya Ancelotti yang emang monoton, satu hal, dan satu lagi mungkin apakah emang ya semua orang pasti bakal passing ke Vini pada akhirnya karena winger kanan kita juga nggak mempenghuni, maksudnya nggak bagus juga buat build serangan dan lain-lain gitu. Jadi kalau dari lu sendiri gimana sih? Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau gue sebenarnya kalau dari taktik yang lawan PSG ini jelas banget kita nggak bisa ngontrol pertandingan sih. Hmm. Kalau itu yang gue keselin juga. Gue tahu sebenarnya dia tuh kayak pengen nyoba main counter attack. Sebenarnya nggak apa-apa lu mau main. Gue sendiri sih nggak apa-apa gitu kalau main pragmatis kayak cuma nunggu gitu terus langsung serangan balik. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma ya nyatanya lu mau nyoba kayak gitu aja nggak, bola nyampe ke depan aja Hmm. enggak Hmm. gitu kan, nge-shoot on targetnya aja nggak ada. Sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya mau counter attack gitu tuh, tapi nyatanya ya malam kayak gimana transisi kita aja cek banget parah. Itu ada beberapa kali kesempatan counter attack terus pemain salah passing lah, Iya, terus iya. Modric Hmm. salah passing, Casemiro kalau salah passing, itu parah parah banget. Terus salahnya lagi Ancelotti di pemilihan starter dari awal. Hmm. Harusnya kalau udah tahu CMK udah kesulitan begitu, harusnya dia coba harus masukin Valverde sih. Yap, Harusnya yap, juga yap. dari awal sebenarnya Valverde Iya, yang iya. daripada lu main Asensio gitu. Hmm. Belajar dari kayak pas lawan Chelsea lah. Kalau Hmm. udah tengah kalah udah kayak gitu, lu langsung cepet gitu. Betul, betul. Masukin pemain Hmm. kayak si Valverde kalau 15 menit dah.
kalau emang udah parah banget stagnan gitu, ya udah masukin aja gitu. Respon lo harus cepet. Karena masukin menit 80-an itu lama banget kalau lu balikin keadaan sama lawan tim kayak PSG kayak gitu. Apalagi gue juga sebenarnya agak kaget sih ngelihat Pochettino bisa punya plan yang lebih lebih lain, bisa manfaatin, bisa tahu kelemahan Madrid, dia jadi main agak high press. Di Sebenarnya babak kedua terutama sih high menurut press gua. juga sih. Karena Menurut gua di babak kedua dia mulai ngelakuin itu. awal-awal sebenarnya gue ngeliat awal-awal sebenarnya gue ngerasa emang ada high press sih dari, karena kayak kita back pass ke Courtois terus itu langsung Verratti langsung ngepres, Mbappe juga, terus Nuno Mendes. Wah itu bener-bener kita kan pemainnya udah pada tua rata-rata, ada apa ya, terutama di tengah ya, maksudnya udah pada tua gitu ya, skala kan kalau wajar apa main stamina atau Yap. energi gitu lah, ya wajar aja kalah gitu. Terus kalau lu punya Kroos sama Modric harusnya lu bisa anjir apa nyoba kontrol pertandingan, jangan nyoba kalau misalnya oke dah lu mau main transisi, kalau ternyata memang nggak bisa ya udah langsung ganti, kita kok Yap, harus yap. kontrol pertandingan, megang bola ya, jangan cuma udah pokoknya kita Te- counter attack terus hmm. sampai coba terus sampai 90 menit akhir. Kalau misalnya emang itu nggak bekerja ya udah ganti, rebut bolanya ambil, jangan lihat aja itu Kroos sudah ngerebut, kalau yang apa yang di stats itu dia ngepressing 46 kali itu udah kelihatan banget gak ada yang gak beres sama Madrid kalau udah kayak begini. Itu udah parah, apa passingnya Kroos nggak nyampe, Betul, betul. apa Setuju namanya, banget sih. terus kadang-kadang keblok lah, kadang-kadang kasih kejauhan lah, Modric juga kadang-kadang passingnya itu udah parah banget pokoknya. uh, gue bingung mau ngomong apa lagi. Pokoknya Ancelotti sebenarnya harus nyoba, terutama Benzema sih yang dipaksain itu. Aduh, gue mengelihat aja itu, maksudnya kondisi dia 50% aja nggak ada. Gue lebih pilih ya lu mainin Hazard atau Isco lah jadi false nine gitu. Hazard, Valverde, Isco itu sebenarnya layak gitu dikasih menit bermain, apalagi match-match kayak gini. Oke, kalau Bel gue setuju lah, karena kan dia baru pulih, terus fisiknya juga gue lihat agak-agak lemah gitu. Ya Iya. mungkin semoga aja ke depannya ini kan 3 match dulu nih, kita lawan Alaves, Sociedad sama siapa lagi itu gue lupa. Itu kan sebelum leg 2 lawan PSG. Semoga ya Bel sama Benzema, CMK pokoknya sehat-sehat aja. Sebenarnya bisa gitu kok. Gue tuh udah bilang, makanya gue nggak setuju tuh pas lihat denger Ancelotti ngomong kayak begini-begini. Kita nggak bakal rotasi, karena maksudnya ada itu yang bilang sebenarnya jangan yang nyuruh Ancelotti nggak rotasi sebenarnya bukan manajemen bang. Jadi siapa sebenarnya itu? Itu malah gue nggak sebenarnya nggak disebut orangnya, cuma gue tahu siapa. Uh, Mantan pemain lah pokoknya, Oke, kayaknya oke. ya, ini kayaknya yang maksud. Tapi maksudnya Nah dia kan salah itu satu petinggi, maksudnya dia kan salah satu kayak petinggi di Madrid juga kan mantan pemainnya. Maksudnya ada di staff. enggak Oh enggak. kayaknya enggak, karena setahu gue justru Madrid itu pengennya Ancelotti nyoba-nyoba beberapa pemain mudanya, dipakai sih pemain-pemain muda, Makanya iya, apalagi iya. uh, Perez gitu. Kalau misalnya gue ikutin beritanya dia kayak lagi menolak pemain muda. Terus kemarin juga muncul ada berita petinggi Madrid kayak kayak nggak terlalu puas lah sama keputusan Ancelotti beberapa gitu. Terus kayak ada khawatir takut kejadian 2011 keulang lagi gitu. Itu terus ada rumor-rumor Pochettino itu pas kalah lawan Bilbao tuh udah muncul gitu kayak Iya, iya. begitu-gitu. Makanya gue yakin banget Ancelotti lagi dalam posisi terancam. Terus gue juga makanya gue udah pernah bilang, sebenarnya gue bilang ini pun dari awal dia masuk ya, gue yakin banget ini cuma jangka pendek. Jadi walaupun misalnya lu menang juara La Liga pun sekalipun ya udah gitu loh, kita carilah orang yang lain, kita mulai sesuatu yang baru, jangan berkutat amin begini-gini mulu gitu, nggak bakal maju kita kalau ini lagi ke Zidane lagi ke Ancelotti lagi. Aduh, kalau sebenarnya Ancelotti udah lah, maksudnya kalau gue udah juara Liga pun gue
tetap Ancelotti nggak boleh lanjut lagi sampai musim berikutnya ganti. Gue nggak tahu siapapun for the itu. better future sih sebenarnya bener sih menurut gue, setuju sama lu. Maksudnya kayak ya Iya, kalau Ancelotti masih kayak gitu, masih bersikeras, terutama nggak ada perubahan sama sekali dan iya, nggak, maksud gue juga nggak ngerti maksud gue kenapa Perez juga nggak ngomong sama Ancelotti. Maksud gue mungkin bukan yang ngedukung Ancelotti, cuman maksud gue harusnya Ancelotti juga punya evaluasi tersendiri gitu. Setiap babak kayak kemarin deh, babak pertama lu tahu nih harusnya nih lu mesti mainin Valverde atau Vasquez gitu kan. Cuman ya dia nggak ngelakuin itu gitu loh. Dia ngelakuin itu pada saat di menit 60 iya. 70 gitu. Kayak maksud gua, duh ngapain sih? Maksud gua kayak lu masa nggak ngelakuin evaluasi, masa lu nggak ngeliat statistik atau data gitu. Dan bahkan lu kan sempat nge-tweet juga kan di itu, anaknya sendiri aja tuh minta rotasi nggak didengerin. Maksud gua kayak kayak hal sepele kayak gitu loh maksud gua. Dan lu mungkin mau lanjut lagi, boleh lanjut lagi aja. Iya. Ma- eh, Terus kayak misalkan apa tadi jadi agak lupa. Ya, apa kayak kesalahannya tuh kayak Hmm. sebenarnya kan ini kan hampir mirip ya, yang dia lakuin pas lawan Bilbao yang kemarin Iya kalah iya. tuh ya, Copa del Rey. Hmm. Itu kayak terus maksain main Vini. Gue sih nggak mau salahin Vini ya main jelek Enggak, kayak gini. gua Gue nggak yakin nyalain banget Vini. dia Hmm. capek banget sih Capek banget dari itu. Brazil. Baru tuh pesawat langsung tiba-tiba main Hmm. 40 jam. Hmm. Abis main dari Brazil langsung main di Bilbao. Itu Gua lu gua kayak nggak ada nggak ada sisi main gitu manusiawi yang bisa apa. lu iya maksudnya kan lu ada pemain lain yang bisa lu pakai gitu. Gue Hmm. awalnya mau nyoba stay positif ya. Walaupun gue tahu, maksudnya gue udah tahu pasti bakal ada nih kejadian nggak rotasi gini. Karena kan gue udah bilang awal dia kan mirip-mirip lah sama Zidane. Hmm. Cuma gue dari awal musim ya udah gue nyoba. Semoga berubah lah dia seenggaknya mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Terus sekarang aja kesalahan dari Lang Bilbao aja nggak dia nggak mau belajar gitu. Ini sama persis kayak rencana dia pas lawan Bilbao. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Mau gimana pun, gue pun nggak mau juga sih ya kalau dipecat sekarang. Gue maksudnya ini kan maksudnya belum banget gitu. Apalagi kan kita sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya nggak gara-gara Courtois kita udah kalah 4-0 Iya, lima jelas kosong kali. jelas jelas jelas. Kalau dipecat sekarang kayaknya kalau gue masih Terlalu dini. kurang enggak dulu gitu. Terlalu dini. Iya, mungkin kalau misalnya emang udah next match kalah terus di leg kedua kalah lagi baru gitu dipecat. Cuma kalau gue misalnya sekarang apalagi kan masih gue apresiasi lah dia bisa di top league Iya di iya top iya. league. Cuma walaupun gitu ya kita harus lihat tim-tim lain juga sih yang lagi pada bapuk. Ya cuma ya udahlah ya iris wariris gue maksudnya lu tergantung sama Benzema ya udahlah gue bingung mau ngomong apa lagi. Gue bingung kayak Miguel nggak dipercayain, Hmm. Blanco nggak dipercayain, Valverde Hmm. sama Vinga itu gue bingung mau ngomong apa lagi kalau misalnya. Makanya gue bilang ya udah ini musim terakhir aja Loki. Maksudnya kalau emang beberapa match gak kalah ya udah keep sampai Akhir musim ini musim, berakhir yap yap baru yap. evaluasi. Gue Setuju yakin setuju. banget sih evaluasinya karena udah pasti nggak puas sih. Hmm. Kalau ke depannya baru kalah lagi, misalnya di Alaves kalah, Sociedad Sociedad. kalah, terus kedua PSG kalah lagi itu baru itu udah parah. Ya emang harus lakuin tindakan gitu. Hmm. Terus terakhir mungkin apa sih? Gue lupa kan ngomong. Untuk kalau masalah nanya pengganti, sebenarnya gue lebih pengennya Klopp. Cuma gue nggak tahu lah. Yap Itu yap. kan maksudnya kontrak gue kan nggak tahu info kontrak kayak gitu. Cuma gue berharapnya Klopp kalau nggak Nagelsmann. Ya udah. Gua mau ngelanjutin poin lu yang ini sih, yang masalah si apa sih? Enggak, tapi tadi udah gue bahas sih ya tentang evaluasi terutama. Maksud gua ini tuh Ancelotti dari beberapa match terakhir, match-match sebelumnya dari Bilbao bahkan PR-nya tuh sama, ngelakuin hal yang sama dengan starting. Yang pertama itu adalah nggak pernah rotasi, ya maksudnya dengan starting yang sama. Yang kedua, telat melakukan substitusi yang krusial menurut gua. Kayak suatu contoh yang tadi kita udah bahas kan, kayak lu udah tahu itu tim kayak gitu tuh. CMK dikunci maksud gua. Dan
eh, lu juga harusnya udah sadar CMK ini udah nggak seprime kemarin. Maksud gua tuh mereka mungkin awal musim oke lah, bagus gitu kan dan lain-lain. Ditambah lagi kan si Toni Kroos nggak pernah dipanggil timnas Jerman lagi karena udah pensiun dan lain-lain. Modric juga agak jarang juga. Cuman Mm-mm. permasalahannya ini tuh kita main season loh, season long, bukan permainan yang kayak UEFA Champions League dikit-dikit udah gitu. Maksud gua ini tuh lu main liga plus lu main Champions League juga plus Copa del Rey dan lu nggak pernah ngelakuin rotasi, udah kelar. Pasti CMK tuh di tengah musim atau di akhir musim pasti bakal formnya tuh maksudnya kualitas permainan pasti nurun dan itu kelihatan banget jelas lawan PSG ini salah satunya. Kemarin-kemarin juga kelihatan banget jelas gitu. Maksud gua kayak dari situ kita juga dari awal musim kita udah wanti-wanti lakuin rotasi Miguel, just playing Miguel gitu. Bahkan ini permasalahan yang beratnya gue agak cukup pesimis jujur ya sebenarnya. Masalahnya ini bukan masalah Casemiro nggak main, gue pede banget, gue percaya banget kalau Kamavinga main Madrid ada boosting di lini tengah. Gue yakin Madrid bisa ngelakuin pressing juga kalau ada Kamavinga dan Valverde di tengah. Cuman permasalahannya adalah di back sayap, back kiri. Nah ini gue nggak tahu nih, Ancelotti bakal tetap kekeh kah mainin Alaba sebagai left back dan center backnya Nacho, atau kalau lu emang berani, udah nih tiga laga sebelum jelang PSG lu mainin tuh Miguel deh terus menerus. PSG mainin Nuno Mendes. Cuma Nuno Mendes ya bukan berarti Nuno Mendes itu kayak mode-mode Miguel ya. Yang gue baca sih katanya Nuno Mendes itu dimainin, dia kan umur 19 tahun tapi dimainin. Karena emang si left backnya PSG si Juan Bernat itu katanya cedera, Kurzawa juga apa gitu gue kurang tahu jadi makanya mereka mainin Nuno Mendes dan Nuno Mendes ini di PSG itu juga main sering selalu main gitu dan nggak maksudnya track record main dia lebih banyak dibanding Miguel gitu dan akhirnya kemarin Iya. tertunjuk jelas Nuno Mendes kualitasnya seperti apa, dia udah biasa di panggung besar seperti itu dan lain-lain dan itu kelihatan jelas. Dan sekarang permasalahannya adalah lu jarang lakuin rotasi, substitusi perlakuan lu sangat telat. Kemarin gua di tweet ya, gua di tweet media Madrid itu gua udah ngomong, ini tuh lu udah harus tahu masukin Vasquez dan juga Valverde. Kalaupun Carval nggak mau lu keluarin, ya udah nggak apa-apa, Asensio out ganti Vasquez, biar Carval bisa di backup, biar bisa dibantu sama Vasquez. Atau bahkan lu Valverde masukin ganti Modric atau Kroos lah. Dan dia masukin menit 80. Itu kemarin jujur ya, pas mereka masuk, permainan Madrid jujur terbuka. Mereka main positioning juga ada kelihatan. Cuman emang nggak signifikan gitu. Maksudnya nggak kelihatan jelas. Cuman Iya. mereka datang, midfielder Madrid itu fresh banget. Mereka nggak yang passing ke Vini. Nah, oh ya satu hal lagi yaitu tadi permainannya selalu Vini sentris banget. Dan kemarin PSG udah ketebak babak pertama mereka udah tahu, mereka masih nyari tahu nih Madrid mainnya gimana sih. Oh, kedua tim kalau lu bilang PSG babak pertama ngelakuin high press ya. Kalau menurut gua di babak kedua sih PSG mulai Iya. mulai ngebaca situasi. Ini tapi kalau dari pandangan gua ya. Maksud gua ngelihat Hmm. sebenarnya kedua tim gak ngelakuin pressing sebenarnya. Mereka main aman bahkan kayak passing-passingnya lemot kan kayak PSG juga nggak main terlalu ofensif banget. Kayak mereka nyari momen juga sama Madrid juga nyari momen gitu. Dan pada akhirnya di babak kedua PSG ngebaca evaluasi itu bedanya. Di saat Madrid nggak ngevaluasi, PSG ngevaluasi. Oh nih, Madrid gak main pressing, udah berani aja nyerang aja, udah terbuka aja, udah kita main pressing aja. Dan itu terbukti, terutama Neymar masuk, udah kelar. Itu Neymar aja baru main di menit-menit berapa gitu. Belum lagi kalau Neymar mungkin di leg kedua yang bakal main full ya. Dan 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 apa namanya? eh yang tadi gue bilang, maksud gue, lu harusnya ngelakuin evaluasi dan juga lu tahu gitu kesalahannya di mana nih. Oh nih si Toni Kroos juga Modric juga kalau misalnya transisi juga jalan kaki doang dan lain-lain gitu. Lu udah harus tahu gitu Iya. dan akhirnya ya udah ya gak bisa gue mau bilang apa Madrid main bagus enggak men, zero shot on target. Kita sekali dapat bola megang bola enggak lebih dari 10 detik passing udah ngaco lah, kerebut lah, apalah. Lu mau ngomong apa, mau bilang enggak lu semangat pemain gini, enggak persetan dengan lu anjing. Maksud gue nggak usah ngebawa bahas history dan lain-lain anjing. Maksud gue udah terima aja sekarang gitu. Emang kita kita nih sekarang sampah banget, mainnya sampah banget gitu. Jujur kemarin Villarreal itu tim yang lagi nurun dibanding musim lalu. Villarreal tuh nurun banget musim ini sebenarnya. Bahkan mereka keluar dari Champions League kan. Dan lu nggak bisa Iya. gitu.
lu 0-0 gitu. Lu ngelihat Jovic bisa tiang, lu pada nyalain Jovic. Men, lu nggak bisa nyalain Jovic juga karena Jovic juga jarang main. Yang lu nyangkutin yang tadi poin Benzema selalu main kecapean, bahkan 50% aja nggak nyampe tuh form kemarin di lawan PSG. Itu kelihatan banget, jelas kelihatan banget. Bahkan makanya kayak menurut gua eh, langsung ke poin pelatih. Ini gue setuju sama lu bener, kayak maksud gua kayak misalnya ini menang terus, gue yakin Ancelotti nggak bakal dipecat, pasti kayak Perez main aman lah, ya udahlah karena ini udah setengah jalan, kayak ya udah kita sampai akhir musim aja. Cuman gua nggak tahu, menurut gua nggak tahu nanti di leg kedua kalau sampai kalah sama PSG, karena round 16 gitu ya, karena kita terakhir kali kalah di round 16 lawan Ajax juga. Cuman bedanya Iya. waktu itu kita di liga emang jelek banget. Nah sekarang kita di liga lagi top frag. Cuman gua nggak tahu nih apakah nanti apakah nanti tiga laga sebelum menjelang PSG ini, apakah kita kalah juga, ya mungkin itu bakal jadi Ancelotti out. Dan mungkin prediksi gue yang di saat itu jadi manajer interim atau manajer sementara, ya itu ya menurut gue Raul sih. Menurut gue Raul mungkin ya jadi cuman manajer sementara. Cuman ya lu jangan pada berekspektasi lebih sama Raul, karena dia nge-handle tim yang di saat tengah musim lagi dipegang bekas pelatih Ancelotti, dan dia biasa ngelatih akademi Madrid, dan sekarang dia langsung harus ngelatih tim senior gitu kan ya. Walaupun gue ngerasa Raul punya potensi lumayan bagus, bahkan bakal ngelakuin regenerasi juga gitu. Dan ngomongin soal regenerasi, bahkan kita yang udah ditinggal CR duluan, bahkan menurut gue kita udah kalah, bisa dibilang kalah merata jauh dengan Barcelona yang udah ngelakuin regenerasi gitu. Bahkan kayak mereka eh, mereka melakukan regenerasi dari sisi transfer juga, selain itu juga dari pemain akademi, dari Gavi dan juga itu. Cuman gue nggak bisa bilang mereka apa ya, gue nggak bisa bilang regenerasi mereka. Udah perfect ya. Kenapa? Udah perfect banget Ya ya enggak. ya, nggak, gue nggak bisa bilang begitu karena emang satu sisi Barcelona ngelakuin hal itu ya karena terpaksa, karena mereka juga lagi krisis juga kan, makanya mereka ngelakuin itu dan ya udah. Cuman maksud gua harusnya Madrid yang bisa, yang sekarang kondisi finansial aman dan lain-lain, harusnya bisa ngelakuin itu lebih baik dibanding Barcelona gitu maksud gua. Dibanding klub-klub lain. Bahkan City, Chelsea, Liverpool aja, mereka tahu mereka lagi di atas. Cuma mereka tuh nggak ngelakuin rotasi. Mereka selalu ngelakuin rotasi, terutama Liverpool, Chelsea gitu. Liverpool, City juga gitu. Jadi maksud gua kayak udah harus tahu liga nih berjalan panjang banget. Lu nggak bisa yang namanya kayak memanfaatkan cuman satu pemain inti itu doang gitu. Dan akhirnya pada saatnya Iya. sekarang udah kelihatan banget jelas gitu. Ya mau gimana sekarang gitu maksud gua. Ya kalau dari lu sendiri gimana? Maksud gua lu leg kedua optimis gak? Oh iya. Kenapa? Apa yang mau lu tambahin lagi? Kalau leg kedua gue sebenarnya gini, Hmm. maksud gue tak sistem atau taktik Ancelotti itu sebenarnya sama Madrid tuh cocok-cocok aja. Hmm. Kan terbukti kan kayak Ya dari awal ya. musim pemain pada bugar-bugar. Itu lancar gitu, lancar banget. Makanya kan kita udah beberapa kali bilang eh adalah akun-akun di Twitter gue kan suka ngikut-ngikutin banyak tuh orang-orang Hmm. eh, yang analisis gitu. Itu dia bener bilang pas Ancelotti yang bilang yang itu yang nggak mau rotasi tuh yang pas lawan Espanyol gara-gara Hmm. lawan Espanyol kalah. Ya ya ya. Terus dia kayak nggak mau ngelakuin rotasi gitu-gitu. Itu bener dia dibilang gue nggak setuju gini karena Ancelotti itu memainkan sistem dengan agresivitas sama intensitas tinggi. Dia butuh pemain yang benar-benar bugar gini-gini. Ya oke. Dan kalau misalnya emang dia masih keras kepala kayak begini terus pasti tim bakal kehabisan tenaga nanti Betul di betul betul. bulan Februari. Sekarang bener bener Benar. banget yang dibilang itu orang gue ya terbukti gitu. Ada orang yang bilang kayak gitu tim bakal 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 drop turun di nanti bulan di bulan Februari. Iya di iya. Februari. Ya, makanya itu tuh ketebak banget gitu. Makanya gue pas gue protes rotasi Iya, gitu. sebenarnya Gue sebenarnya bukannya itu kan apa. iya, maksud gua sebenarnya statement dia mungkin lebih kayak bahasa kasarnya kayak dia tuh mungkin ngebahasnya dengan scientific.
Cuman kalau kita bahasnya dengan orang-orang yang maksudnya ya dengan bukan saintifik sih, maksudnya kita kan bilangnya ya lu rotasi, maksudnya bahasa kasarnya kan kalau dia kan bahasa Iya, pintarnya kayak ini lihat aja lu kan soalnya iya, iya, iya. intensitas tinggi. Tapi kalau kita kan bilangnya kayak ya lu harus rotasi karena nih Ah, liga panjang, suatu saat pasti pemain pada capek, nggak beda jauh sebenarnya. Bener-bener. Lanjut lanjut. iya, iya, iya. Terus dia maksudnya kayak Marcelo gitu pas ini makanya gue kesel banget pokoknya Marcelo udahlah maksudnya biarin aja duduk gitu duduk duduk manis aja udah di bench sampai sampai akhir musim gitu kemarin aja tuh yang lawan Villarreal ya itu nyerah gitu apa kayak ngerebut bola itu kan sampai Vini kan track back ya gak biasanya loh Vini, Iya Vini iya kayak iya gitu iya iya. mundur-mundur ke belakang Hmm. bantuin gitu kan paling ngejar terus tengah itu terus ke sampai tengah lapangan doang terus Hmm. stay di depanan dikit gitu ini tuh kayak sampai ke belakang-belakang gitu terus Marcelo itu ngerebut aduh gue namanya nggak tahu kayak cuma cuma yang Ini pokoknya yang gocek lah dikolongin nama Chukwueze kan? Chukwueze itu namanya. Winger oh iya Villarreal. Chukwueze itu namanya Chukwueze itu ya. baru lawan Chukwueze Iya udah makanya iya nggak orang nyerang gitu makanya makanya ngerebut aja kayak orang orang pasrah gitu maksud makanya bukan nyerah ul pasrah gitu makanya ul itu orang-orang di Twitter juga udah pada bilang anjing ini gimana ya kalau misalnya leg kedua lu masang Marcelo lu kelar nyet udah Mbappe tinggal passing pindahin kanan udah Marcelo jadi ini ladang ini kayak contoh Carval kemarin tuh Madrid diserang di sisi kanan iya Madrid mulu makanya maksud gua Carval aja iya begitu apalagi Marcelo gitu maksud gua kayak udah bingung gua arti lagi anjir leg kedua. ini bukan maksudnya kita nggak respect Marcelo Iya, maksudnya enggak. bitter gitu bitter kenyataan pahitnya ya kayak begini Iya, lu mau ya legend lah iya gue tahu lah iya. legend cuma kan dia kan emang sebenarnya udah habis dari 2020 gitu makanya Iya, gue bilang makanya udah mainin Miguel kasih dia main apa kasih dia jam terbang terus-terusan iya. kalau misalnya karena Iya, kan gini kan ada match yang gak harus itu Benzema CMK main betul main full itu banget. sebenarnya gak harus Bener. ada match gitu misalnya lawan Granada lah lawan Cadiz terus sekarang nih kita butuh gue juga ya siapa sih yang nggak mau main tim terbaik pas lagi lawan tim kayak gini lawan Iya, PSG iya jelas lawan lah. Sevilla lawan Atletico lawan Barca siapa gitu cuma lu harus ngejaga itu pemain biar harus pada bugar jadi Tetap pas fit lawan ya. match penting gini Hmm. iya dia bisa gitu ngeluarin kemampuan terbaiknya gitu karena sekarang ya gimana lu main Benzema main apa Benzema kayak lagi baru baru pulih baru banget malah dia di pas mau masuk itu kan dia kayak pelukan sama Mbappe gitu Hmm. itu ada tuh di media Prancis ngartiin gimana kabar lu bukan lu lagi cedera iya cedera dikit gitu kata Benzema itu terbukti gitu Benzema pun masih agak-agak maksain mainnya makanya itu gue dari awal musim gue udah bilang rotasi itu hukumannya nanti jangka panjang gue udah bilang makanya pas itu kan gue dikata-katain tuh udah yang penting ini kan menang Ya, lu juga ya udah gini bullshit. udah Tai banget itu anjing. aduh gue bilang kayak gitu nanti bahayanya nanti ke depannya kan gue bilang ke depannya sekarang baru udah kejadian baru tuh pada ngoceh-ngoceh gini nggak mau rotasi kemarin aja gitu terus yang di sekarang taktiknya kalau gue sih jujur nggak maksudnya nggak terlalu masalah sih sama Hmm. taktik karena uh, sebenarnya bisa aja gitu taktik Ancelotti naik kalau misalnya Ya. pemain kita lagi pada pulih Gua bener kayak gua kondisi juga 100% gitu. sebenarnya jujur nggak ada masalah. Permasalahannya Ancelotti adalah di Iya, saat taktik dia buntu, dia nggak ngelakuin substitusi yang tepat iya, gitu loh. Di waktu yang iya. salah. Di 10 menit terakhir lu masukin Valverde Hazard buat apa anjing? Lu lari-lari dan di akhir laga gua nggak ngerti lagi. Buat apa itu Kamavinga, Marcelo Lunin suruh lari di Park the Prince buat apaan anjing? Kayak gak jelas Makanya anjing. Maksud gua kayak lu Valverde Hazard lu masukin harusnya udah di awal match babak kedua bahkan kalau lu berani keluarin tuh Kroos sama Modric bahkan anjing di babak pertama keluarin masukin lu lihat dah itu kelihatan banget bahkan dari awal awal match aja kita udah tahu lawannya PSG Mbappe kenapa lu nggak coba belajar dari Zidane waktu itu yang pas Madrid menang 2-0 ya walaupun akhirnya comeback kan Neymar datang itu yang si Hazard cedera itu tuh
Itu Valverde main, Iya, iya. itu signifikan banget peran Valverde karena buat nge-backup back sayap gitu Makanya. loh. Dan dia nggak evaluasi, menurut gue emang satu halnya nggak evaluasi itu, maksud gue itu yang gue bikin kayak aduh capek banget, terutama ya rotasi itulah. Makanya gue nggak takut, bahkan kayak lu datang ke rumah gue yang bilang lu nggak menghargai legend bang Marcelo gini, persetan anjing. Ini gak usah ngomongin ini deh, gak usah ngomongin masa lalu gitu maksud gue. Ngomongin tuh yang buat masa depan sama yang sekarang gitu maksud gue. Fokus yang sekarang sama masa depan. Masa lalu ya udahlah yang udah berlalu gitu. Itu cuman kayak sebatas sejarah doang, kayak kita kita berjaya. Cuman pada akhirnya buat apa kalau lu sejarah lu di saat lu sekarang lagi main jelek, buat apaan juga? Lu cuman ngomongin sejarah. Itu yang kemarin-kemarin gitu. Kalau lu masih tetap kayak Iya. ngungkit-ngungkit sejarah-sejarah lu dan pemain-pemain lu, senior-senior lu masih tetap lu iniin, ya lu bakal stuck di situ juga. Lu bakal stuck di situ-situ aja gitu. Lu nggak bakal berkembang di saat tim-tim yang lain udah kayak oh yaudah keluarin dah nih pemain tuanya, udah keluarin 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 dah, mulai regenerasi pelan-pelan. Ada yang dengan cara ngeluarin pemain senior main keluar, udah keluar aja. Ada juga dengan cara pemain seniornya masih ada, cuman mereka lebih fokus utama ke pemain-pemain muda, regenerasi pelan-pelan, mainin terus match-matchnya. Nah Madrid tuh nggak ngelakuin hal itu gitu loh. Maksud gue nggak ada salahnya lu masih mau tanda tangan kontrak Modric, oke silahkan, cuman jangan harap next season lu bakal main lebih, nggak, jangan harap gitu maksud gue. Udah. Tapi gue sendiri sih gue yakin banget Modric juga sebenarnya nggak mau gitu main 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 Ya ya terus ya menerus. Gue yakin banget dia ya juga pasti capek gitu. pasti. Cuma kan dia kan kayak yang lu bilang dia kan pemain profesional, nggak Ya mungkin lah ya apa gue capek gitu, nggak iya kayak bilang gue capek kan pemain gue mulu. iya itu Gue gue yakin banget dia di belakangnya apalagi eh, dimainin terus-terusan kayak lawan Granada lah dimainin hmm. nggak lawan Granada main gue pokoknya enggak pas lawan Cadiz pokoknya lawan pokoknya awal-awal gitu menurut gue Modric lawan itu Mallorca tuh yang kita ngebantai 6-1 itu ya 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 kayak bisa main yang tim-tim yang di tim B gitu. itu juga tuh yang lawan Mallorca 6-1 kan hat trick Asensio kan. Maksud gua lu kenapa masih pada saat substitusi lu dikasih 5 substitusi nyet. Udah mainin aja pemain-pemain yang kayak jarang main, udah mainin aja di situ gitu loh maksud gua. Kasih jam terbang dikit-dikit gitu dan ya udah akhirnya cuma jadi match Iya, belakangan Asensio hat trick anjing. Asensio hat pokoknya trick. Asensio pokoknya Asensio intinya anjing. eh, maksudnya ya udahlah kalah 1-0 dia. Tapi pokoknya Ancelotti habis ini harus harus pinter-pinter ngejaga ini Benzema nih CMK ini. Evaluasi sih benar. Gue lawan Alaves gue nggak mau sih ngeliat Vini starter itu dia kecapean. Hmm. Istirahatin kayak itu sebenarnya gue udah kesel banget pas lawan Bilbao sih. Ya ya ya. Baru Udah kelihatan 42 sih. jam Itu baru dari baru buat Brazil langsung dateng. main. Masalah tuh gue nonton juga, gue nggak nonton sih, maksudnya kayak cuma nonton babak kedua doang Brazil lawan itu, pokoknya si Vinicius main pokoknya sampai menit 70-an gak lama diganti. Iya, Terus gak lama Rodrigo main juga. Cuman Rodrigo tuh cuman kayak 15 menitan lah, tapi dia nyetak gol. Udah abis itu iya, Vini abis itu udah match kelar dia langsung terbang, itu terbang ke Madrid, udah langsung latihan lagi. Maksud gue kayak anjing itu gak ada, dia emang nggak pernah cedera doesn't mean dia nggak pernah capek anjing gitu maksud gue loh anjing. Gue kayak ya udahlah kayak justru gue malah kasihan sih kayak kondisi dia lagi nggak bagus ini terus ini kan match gede ya, pasti kan iya. ditonton banyak orang Nah gitu. iya itu tuh benar-benar. Orang-orang pada mikirnya ya ini orang jelek overrated gini, mana ada berarti yang sebelum-sebelumnya dia lagi hoki kali. Dia Ah, nggak ngikutin gitu nggak ngikutin Vinicius ngerti 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 lapangan gitu ngerti. gimana itu yang gue sebenarnya yang gue kasihanin sih makanya Itu gue eh, match kemarin apa aja lawan Villarreal itu yang paling nonjol tuh Vini ya kan, paling maksudnya iya paling paling gerak lagi aktif main tuh itu Vini. pun kayak lagi Heeh, main jelek kayak yang dia ke chance ke Bale tuh yang heeh. pas Bale lagi kosong tuh di kanan gue inget banget terus shootnya juga ya tapi itu sayang juga sayang dia punya peluang tuh sempet pas Iya itu iya iya kalau saya kasih Valverde iya itu iya 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 masuknya iya iya terlalu iya iya. Itu makanya iya. kayak aduh, tapi Maksudnya iya Vinicius yang itu tetap ya tapi tetap aja gitu yang diomelin pasti Vinicius karena kan emang dia kan kebanyakan megang ya iya. beda gitu kayak sama Asensio yang Nah main aman nah gak mau itu lah tuh itu nerobos itu gitu. tuh match kemarin kayak gitu maksud gua. Pemain juga nggak sadar apa lu passing ke Vini, udah tau Vini tuh dijagain Di Maria plus sama Hakimi. Lu bayangin
2 orang cepat ngejagain Vini, kelar Vini udah di marking kan. Vini kan itu kayak contoh match lawan apa gitu. Pokoknya Vini pernah di marking juga. Dan lu dikit-dikit passing Vini, dikit-dikit passing Vini. Satu hal yang tadi gue mau pancing dari awal, poin awal adalah ya karena emang mungkin mereka tahu juga sisi bagian kanan kita ya nggak ada apa namanya, nggak bagus gitu, sayap kanan kita gitu. Bahkan Asensio sama Rodrigo itu iya, lagi nggak inkonsisten. konsisten. Iya. Bahkan tuh kalau nggak salah gue pernah lihat kemarin gue ngeliat ada tweet si Militao tuh menit berapa gue lupa. Itu ngebentak, dia ngeteriak ke bagian kanan Madrid, sisi kanan Madrid. Dia bilang buat peluang, pokoknya kayak intinya kayak buat peluang dong, anjing, pokoknya kayak bahasa kasarnya gitu lah ya. Maksud gue buat peluang dong gitu, Mas. Karena ya si Militao mungkin sadar juga kayak anjing ini kiri udah di marking ketat dan lu di bagian kanan lu nggak ngelakuin apa-apa gitu. Bahkan ada satu satu adegan si Asensio ngedribble dari kanan ke tengah terus akhirnya direbut, kayak buat apaan anjing, kenapa lu nggak ngelakuin passing anjing, kayak gue Iya, udah capek banget anjing udah. iya dia kayak pas apa yang pas dapat bola di tengah terus Vinicius di atas kosong kenapa nggak backfield gitu. Iya iya iya. Itu kan orang Asensio jeleknya kayak gitu. Cuma ya orang-orang nggak lihat. Hmm. Makanya itu gue bingung. Gue nggak mau bilang maksudnya. Gue tahu sih sebenarnya. Cuma ya nggak adil lah pokoknya kayak lu nyalain Vinicius yang kecapean Iya, terus terusan gitu. karena nama Padahal Vinicius, ada Hazard gitu karena yang bisa. karena nama Vinicius tuh lagi naik banget, yang tadinya jelek terus jadi bagus, terus kayak orang yang ngejadiin dia bahan meme gitu kan, jadinya pas dilihat lawan PSG oh cuman gini doang, oh oke gini-gini. Nah itu orang nggak nonton full seasonnya dia gitu, dan bagaimana jam terbang yang dia selalu dikasih, jam terbang mepet banget sama jam internasional gitu. Itu dia gitu maksud gua, kayak ya gua berharap leg kedua sebenarnya gua intinya Ancelotti harus evaluasi besar. Gue berharap walaupun emang gak mungkin ya, feeling gue gak mungkin Miguel dimainin tuh kayak gak mungkin gitu. Gue berharap 3 match sebelum PSG ini Miguel dimainin terus-terusan, walaupun gue yakin gak mungkin, cuman gue berharap dia doang. Dan juga Kamavinga dan Valverde gue berharap tuh, karena gue yakin Kamavinga Valverde itu peran penting menurut gue di leg kedua, itu peran penting banget. Cuma kalau kalau Kamavinga, iya. Maksudnya Kamavinga kan udah bukan murni DM ya. Iya Kalau iya gue iya. sih lebih suka dia main jadi CM sih. Iya iya Makanya iya itu kan maksud. gue bilang Hmm. pelapisnya Casemiro ini kan sebenarnya Blanco gitu, bukan Hmm. Kamavinga. Ya. Jadi ya sebenarnya serba salah kalau misalnya kita main kiri kanan Valverde sama maksudnya Kamavinga kan mirip-mirip Valverde Iya gitu, iya iya. box to box. Hmm. Gak terlalu kreatif juga, cuma dia Hmm. dribblenya bagus. Ya. Uh, nah itu yang bingungnya di situ karena kalau cross jadi DM, aduh, Telat dia kalau main lemot banget. cross mainnya terlalu ke belakang juga susah gitu Heeh. supply ke depan Heeh. bolanya. Cuma Valverde sama Kamavinga bagus buat bisa ngelawan tempur sama lini tengahnya PSG gitu. Iya. Nah ini yang gue bingung, makanya gue bilang Blanco lah lu mainin karena kan dia pelapis murninya, Hmm. pelapis sejauh ini Pelapis yang punya CDM yang yang punya role nomor 6 CDM. nomor 6 itu cuma Blanco gitu. Gua Makanya gua sih gua kalau sih Casemiro absen kalau gua pribadi sebenarnya nggak ada masalah juga kalau misalnya emang mau pakai 3 midfielder deh, no defensive midfielder, asal 3 midfielder itu ya disiplin dalam bertahan sama nyerang, intinya itu aja sih kalau menurut gua ya. Cuman kayaknya ya Ancelotti nggak tahu sih, makanya gua kayak gue tuh kayak udah berekspektasi lebih, kayak pemain muda nih Blanco gini-gini main, cuman kayak pada gue tahu ya udah pelatihan Ancelotti ya sama aja bohong anjing, gak bakal dilakuin anjing. Miguel juga nggak bakal, gue nggak expect. Mungkin sebagus bagusnya nih dia bakal mainin Miguel itu mungkin satu laga doang dari sebelum lawan PSG gitu. Gue yakin banget pasti dia bakal maksa maksa tetap mainin Mendy gitu. Dan menurut gue kayak Alaba atau gue sih Militao nunggu banget sih besok Alaba atau Militao lawan mungkin jadi Alaves tuh center back. pokoknya. Gue pengennya sih sebenarnya gini, Oh, Alaba atau Milito istirahat. Udah nggak apa-apa Mendy jadi center back dah. Lu coba nih pelan-pelan mainin Miguel left back gitu. Percaya sama gue, lu pelan-pelan mainin Miguel. Ini Alaves nih, iya gue juga jujur penasaran sih. Ini Alaves dia bakal main tetap make CMK dan starting 11-nya dia nggak nih? Gue penasaran aja sih. Ini Alaves tuh under 10 setahu gue deh. Di bawah klasemen deh kalau nggak salah.
Let's see Kalau aja. misalnya lu nggak percaya Jovic ya udah ya nggak apa-apa lah lu main false nine. Ya ya. Pakainya jangan Asensio, pakainya Iya, Hazard kalau nggak Isco. iya jangan Asensio. Terus jangan mainin Vini, udah istirahatin dulu Sumpah Vini. Nanti lawan Sociedad baru main lagi. Kayak Asensio gitu Asen harusnya. Asensio jadi false nine gak ngerti apa-apa anjing, mendingan Isco sama Hazard anjing. Asensio jadi false nine pada akhirnya Makanya. juga ke winger-winger juga gitu, kayak nggak jelas anjing. Kalau Hazard sama Isco kan kayak tahu gitu ya. Maksud gua ya veteran, kalau menurut gua malah veteran Hazard sebenarnya kalau jadi false nine, cuman ya dibanding Asensio janganlah gitu. But anyway, Iya. mungkin itu aja guys dari kita, udah ngelampiasin keluh kesah ya. Mungkin yang udah dengerin di podcast, thank you banget. Yang juga udah nonton sampai sekarang juga thank you. Kedepannya kita mungkin bakal ada live stream Instagram, tapi nanti lihat waktu. Dan sorry banget kalau misalnya agak telat ngepost, maksudnya agak jarang ngupload video lagi karena emang dari guanya sendiri sih agak sibuk juga. But anyway, thank you guys for listening and watching. See you guys there and goodbye.